Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, yang saya hormati Ibu Teresia Pinaka, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Kanesha Zahra dengan NPM terakhir 1142. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri di sini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pidato saya mengenai bangga berbahasa Indonesia sebagai generasi milenial untuk memperkuat jati diri bangsa. Hadirin yang saya banggakan, bulan Oktober adalah bulan di mana bahasa Indonesia dikukuhkan untuk pertama kalinya sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasa adalah cerminan dari karakter bangsa, seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia yang menjadi sebuah jati diri bangsa ini. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus dipertahankan jati dirinya sebagai milik bangsa yang beradab serta berbudaya di tengah gencarnya kepungan budaya asing yang masuk akibat globalisasi. Hal ini penting disadari karena modernisasi yang dibiarkan tanpa terkendali akan menggerus sendi-sendi kehidupan bangsa termasuk dalam bidang bahasa. Sebagai sebuah cerminan jati diri, maka sudah seharusnya kita menunjukkan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Namun, masalah yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini adalah merabaknya penggunaan bahasa asing. Tidak hanya dalam kegiatan berkomunikasi, bahkan dalam memberikan nama bangunan maupun merek dagang tidak jarang ditemukan penggunaan bahasa asing. Padahal, bangunan atau merek dagang bisa saja menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya bahasa tulis saja, penggunaan bahasa asing dalam bentuk lisan juga kerap kita jumpai, terutama di kalangan generasi milenial. Hampir setiap hari kita dapat menjumpai tokoh publik dari kalangan milenial yang menggunakan bahasa asing dalam menyampaikan pendapatnya, baik melalui media televisi maupun media sosial. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kebanggaan kaum muda dalam menggunakan bahasa Indonesia perlu ditumbuhkan kembali sebagai upaya untuk memperkuat jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan berbahasa. Dimulai dari hal-hal kecil seperti membiasakan diri menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia dan upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan yang menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Selain itu, kita sebagai generasi milenial juga dapat berperan serta dalam menumbuhkan budaya literasi bahasa Indonesia melalui pengembangan program-program di masyarakat seperti pojok baca atau taman baca yang ramah anak. Hadirin yang saya banggakan, kiranya demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat menumbuhkan semangat untuk bangkit bersama serta memperkuat jati diri bangsa melalui kegiatan berbahasa. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.